kita dulu diajari itu waktunya persis seperti teman-teman ini belajar nanti. Cuman 2 jam. Kita kan jam 10, jam 11 sampai jam 12 ya. Cuman 2 jam aja dulu kita diajari. Dan itu pun tengah malam Bapak Ibu. Tengah malam diajari. Esok harinya suruh nangani pasien. Yang datang itu ada 100 orangan. Jadi satu orang bisa menangani 20-an orang lebih waktu itu. Kejadiannya di Pekalongan. Dan alhamdulillah semua pasien-pasien yang diterapi itu bisa merasakan perubahan. Nah, lalu penyakit apa aja nih yang bisa diterapi nih? Yang bisa menjadi enak. Misalnya saraf kejepit, misalnya ada gangguan tangannya nggak bisa diangkat gitu. Coba teman-teman angkat tangan gini semua bisa? Coba tolong Pak Potro Mas Warno 2 tangan. Tolong di aman semua ya. Mana? Coba. Oh, bawa. Yuk, di situ aja dulu Pak, di situ aja dulu. Ayo, depan masih ada tempat duduk. Berdesakan dulu, lesehan. Ayo, tangi Pak. Koyo iyo. Emang bisa. Ayo, duduk dulu. Jadi, teman-teman nanti kita harapkan memperhatikan benar-benar dilakukan dengan perasaan. Memang waktu 2 jam bukan waktu yang lama untuk mempelajari banyak hal di sini kan. Kemudian terkait dengan kesehatan juga. Tapi insya Allah ini nanti bisa menolong ketika teman jenengan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Seperti misalnya kesleo misalnya, kemudian kakinya enggak pada posisinya, itu bisa dilakukan juga. Nah, ini ada 2 orang di depan ini, ada Mas Warno dan Pak Potro ini, beliau orang-orang ini sudah menerapkan trik atau terapi yang disarankan Pak Bayu dan bahkan sudah membuka layanan terapi di rumahnya masing-masing. Monggo diceritakan Mas Warno dulu. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mas Warno, bisa dipanggil Mas Warno gitu aja ya. Di sini saya sedikit cerita tentang saya sendiri. Sebenarnya saya itu jadi terapi ini karena terpaksa dulunya. Ya kayak yang dibilang Pak Bambang tadi. Dulu terus terang saya nggak mau. Terus setelah kan roadshow kemana-mana itu, sana diterapi sama Mas Warno gitu, ya udah saya terapi. Saya juga nggak percaya Pak, saya nggak percaya kok bisa sembuh orang itu saya terapi gitu. Terus saya terapkan di rumah, ya ke warung, ke mana-mana gitu, tetangga, terutama keluarga tuh. Terus saya terapi, kok bisa, jadi punya timbul keinginan sendiri, terus semangat terus lah gitu, saya kembangkan terus gitu. Akhirnya itu orang yang saya terapi itu dia itu promosi sendiri, enggak saya enggak minta uang jasa, enggak, ya hidup saya ya menolong sama belajar gitu, menambah ilmu gitu. Terus kok bisa sembuh gitu. Ya, orang ini kan promosi Pak ke tetangga, terus banyak yang ke rumah gitu.
Terus ya akhirnya ya sibuk di rumah ngurusin orang terapi gitu. Ya ada yang ngasih sedikit-sedikit gitu, ada yang ya lama-lama ya alhamdulillah lah belum setahun kebeli sapi satu gitu ceritanya Pak. Dan saya pesan sama Bapak Ibu, walaupun terapi ini cuman dasar Pak ya, terutama terapkan di keluarga dulu aja. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk keluarga Bapak Ibu semua gitu Pak. Nanti bisalah berkembang sendiri. Ini gampang kok Pak nanti. Mungkin begitu aja dari saya. Coba Pak Potro. Kisah belajarnya ya kayak yang disebutkan Pak Bambang tadi Pak. Oh mungkin Bapak belum tadi Pak belum datang. Gini. Enggak Pak, enggak. Jadi kita kan dulu kan sering roadshow kemana-mana Pak dengan Pak Bayu. Terus pasien yang konsultasi itu kan, oh ini sakit ini. Coba minta terapi sama Mas Warno atau Pak Potro gitu. Itu kan saya sudah diajarin sama Pak Bayu malamnya ya, cuman waktu 2 jam gitu. Gitu Pak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Kalau boleh saya memperkenalkan diri, nama saya Eko Budiantoko, tapi dipanggil biasanya Potro. Dan saya di sini kebetulan adik seperguruannya Mas Warno. Karena beliau adalah kakak pertama. Kakak pertama mendapatkan ilmu dari beliau Bapak Bayu untuk bidang terapi. Karena beliau dulu yang diajari, saya diajari kalau boleh cerita itu di Pekalongan, mengajarinya itu jam 12 malam. Saya di teras hotel dengan Mas Warno dan beliau Pak Bambang, diajari hanya sekitar 2 jam lah. Pagi harinya saya mesti ketemu dengan 75 pasien. Karena tamu saat itu sekitar 200 atau 150 sekian. Kita hanya berdua, terus diterapkan. Karena kita dulu sering roadshow dengan beliau Bapak Bayu ke daerah-daerah, ke beberapa kecamatan dan kabupaten juga. Jadi kita ketemu banyak pasien. Semoga saja Bapak Ibu semuanya yang ada di sini mau belajar. Yang penting untuk saudara kita dulu. Seandainya nanti melebar kemana-mana itu anggap saja rezeki Pak. Karena di kita, di BSM kita tidak boleh pasang tarif untuk terapi. Kalaupun dikasih alhamdulillah. Sampai sekarang pun saya juga masih dikasih sama orang-orang. Kalau boleh sombong, uang saya tidak pernah habis, Pak. Karena setiap hari ada orang ke rumah saya. Jadi uang yang kemarin masih, hari ini ada orang ke rumah saya ngasih duit gitu, Pak. Itulah. Jadi saya minta nanti setelah Bapak Ibu semuanya belajar, tolong dipraktekkan untuk nolong sesama. Karena pasti nanti suatu saat Bapak Ibu akan mengalami sendiri keajaiban. Loh, kok bisa sembuh? Bapak Ibu enggak tahu, saya juga enggak tahu, Pak. Itu sering terjadi. Loh, hanya begitu kok sembuh. Gitu saja Ibu, Bapak yang saya hormati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Baik Bapak Ibu, jadi memang ini kita ambilkan pelatihnya dari muridnya Pak Bayu. Jadi biar teman-teman juga jadi ketularan semua gitu ya. Jadi dari terapi itu juga kalau kita menekuni, ya, ini kan alternatif aja ya. Kalau di sini semua kan bos-bos, jadi mungkin enggak mungkin jadi tukang terapi juga. Tapi paling tidak tahu ya gitu. Jadi
penghasilannya bagaimana kalau jadi tukang terapi? Gede loh penghasilan tukang terapi itu. Walaupun kita nggak ngasih tarif itu, kalau orang datang itu ya ngasih bisa 100.000 gitu. Iya, kadang-kadang ada yang ngasih 200.000 gitu ya Mas ya. Ada yang 300, 200 ada. Nah, iya, ya. Kita nggak pakai tarif. Ini cerita ini aja ya, inspirasi maksudnya. Artinya kegiatan kita ini juga bisa mendatangkan rezeki juga gitu. Karena kadang-kadang pasien itu karena puas dengan pelayanan kita, akhirnya dia memberi yang lebih gitu. Biasanya minimal tarif orang pijat di kampung itu berapa sih gitu. Ya, karena ini pijatnya bukan full ya. Memang ada pelatihannya itu, terapinya itu bisa full, tapi kita enggak semua gitu. Baik, kita praktekkan dulu dari Bapak tadi yang tangannya enggak bisa. Kita beri contoh dulu beberapa gerakan sampai selesai. Kemudian nanti teman-teman mempraktekkan. Karena ini nanti separuh-separuh, berarti karena ada 30 orang, nanti yang 15 pasien, yang 15 penterapi bergantian ya. Waktunya cuman 2 jam per kelompok. Nanti yang herbal di sana. Tapi ini kita sama-sama melihat contoh dulu ya. Monggo Pak, maju Pak. Jadi ini ada beberapa senam. Kita lakukan senam dulu Pak ya. Ini untuk mengatasi dan membantu meningkatkan performa prostat kita supaya prostat kita tidak dol. Apa Pak dol? Jadi lakukan senamnya seperti ini. Ini triknya dari Pak Bayu juga. Duduk mepet belakang bersila. Nah, kemudian ya, jadi satukan telapak kaki, kalau bisa mundurkan paling mundur. Mepet, bokongnya mepet, kakinya mundur Pak, mentokkan kalau bisa. Nah, sehat Bapak ini. Ya, tekan. Ya, ditekan, ditahan 1 menit, dilepaskan. Ini senam, nggak semua orang bisa kayak gini aja. Kalau gendut. Ya, kalau bisa tetap ditahan supaya tetap di mentok belakang. Atau bisa kita contoh cepat aja ya. Jadi atau bisa kakinya dinaikkan ke kaki sebelahnya. Ya. Ya, ditekan pakai tangan kiri sehingga bagian sini nanti terasa tertarik. Iya Pak ya. Coba tekan. Atau bisa kanan dan kiri sebelahnya. Cukup sebelahnya 1 menit ya, setiap gerakan 1 menit. Ya, tangannya nyilang Pak. Ya, kiri, pakai tangan kiri bisa, tapi bisa nyilang pakai tangan kanan. Ya. Jadi ini aliran darah ke keponakan itu langsung lancar Pak. Urat yang kelebihan tadi langsung terisi. Nah, kemudian bisa kita lakukan dengan mandiri. Misalnya kita rebahan dengan menggunakan satu trik senam Mahatmanya Pak Bayu. Ya, coba Pak, bisa nggak Bapak ini ya? Kayaknya nggak bisa nih. Coba, ngadepnya ke sana aja. Kakinya ke belakang semua Pak. Ya, merebahan. Kalau ini harus dilakukan berdua untuk menjaga. Sakit Pak? Teriak Pak kalau sakit Pak. Oh gitu. Oh enggak, aman. Nah ini
tertarik ya. Jadi Bapak ini otot-ototnya, masa ototnya masih lumayan bagus. Bagus. Masih berani tambah istri. Ya, coba nanti teman-teman praktekkan kalau bisa. Ya. Nah, ini harus dengan orang lain, kalau sendiri agak itu ya. Kemudian untuk bangunnya miring, Pak. Miring, Pak. Lepas satu-satu miring. Nah. Ya. Jangan. Nah, kalau untuk orang yang saraf kecepit sangat dilarang bangunnya kayak gini itu salah. Harus miring dulu, ditahan pakai tangan. Gitu. Bangun kayak Bapak tadi itu kurang bagus untuk orang yang saraf kejepit. Kedua, bisa dilakukan mandiri dengan ditekuk kakinya satu-satu. Ya, coba Pak praktekkan. Bapak tadi pengen jadi kelinci percobaan. Nah, tekuk dulu satu. Ya, terus rebahan sendiri bisa Pak itu. Ah, ya. Ini kalau orang nggak sehat nggak bisa Pak. Tepuk tangan untuk bapaknya. Bapak kok sehat nih, mangan apa bae Pak? Yes, mantap. Urat-uratnya, ototnya semuanya masih top. Ya. Iya. Iya. Ngerem, Pak? Iya. Bapak bisa ngerem. Makanya berani tambah istri. Oke ya. Sekarang kita mulai melakukan terapi. Nggak bisa Pak. Bapak ini nggak bisa. Ya. Oke, Bapak rebahan. Ya nanti teman-teman juga melakukan ini semua. Coba rebahan Pak. Nah, ini kita lakukan stretching atau pelemasan. Ya untuk tim nanti bisa disiapkan sarung tangan ya. Nanti teman-teman biar semua pakai sarung tangan. Karena katanya ada yang bau kakinya gitu. Enggak bercanda. Ya, jadi ini kita lakukan stretching. Yang didorong adalah tulang di bawah jempol. Ya. Ya, dorongnya ke depan. Bukan ke bawah. Ya. Ya, ngikut aja. Karena tempatnya ini licin, mungkin perlu orang untuk menahan. Ya Pak Potroman. Ya. Karena ini tempatnya licin. Teman-teman kalau di rumah bisa pakai alas yang tidak terlalu licin ya. Ini licin. Jadi ke depan terus ke belakang. Tahan 1 menit. Ini saja kalau orang yang kakinya kemeng-kemeng tadi sudah membantu banyak untuk membuat rasa nyaman. Nah. Pasrah aja Pak, mau dikapake sakmu Mas ngono. Ya, kemudian setelah kita lakukan stretching ini bisa ke samping juga terus ke dalam. Ya, kita lakukan secara cepat aja, nggak harus 3 menit ya. Santai waktu nih ya. Ini contohan aja. Ya, seolah-olah 3 menit gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita cek apakah si pasien ini mengalami pergeseran pada engsel kakinya. Kita cek apakah kakinya itu panjangnya sama. Nah, gini. Kita bisa lihat kakinya Bapak ini panjangnya sama. Oh, cek suwe hati Bapak ini. Ori. Tukang matur. Nah, kemudian perlu kita cek juga pasien itu. Apakah ada tanda-tanda penyakit dari telapak kaki? Tolong tampilno gambar telapak kaki, Mas. Ya, tinggal 5 menit lagi waktunya. Jadi buka kaos kakinya.
Ini cara mengecek posisi kaki kita. Apakah ada keluhan penyakit? Misalnya ini ya. Ini ada, kalau kaki ini kan dibagi 3, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Ini tulisannya enggak kelihatan ya? Kelihatan ya. Kalau berkaitan dengan lambung, berarti di mana itu? 15. Berarti titik yang perlu kita pijat pakai didorong gitu ya. Kita pijat di situ pakai apa? Ini bisa. Kalau pijat refleksi pakai alat itu ya untuk menekan itu ya. Ya. Biasanya kalau orangnya sakit akan muncul sedikit ruam di telapak kakinya. Ya, kehitam-hitaman. Ini gimana, Mas? Ini enggak nih. Bersih Bapak. Sehat lagi bapaknya ternyata. Yes. Kemudian setelah itu kita sudah lakukan cek, ternyata orangnya sehat, berarti keluhannya banyak otot-otot aja yang tidak pada posisi, tangan tidak bisa diangkat, kesleo, atau kita perlu lakukan reposisi. Nah, kemudian angkat kakinya untuk ditarik. Ya, tarik Mas. Enggak, ini biar penerapinya yang melakukan. Nah, kita lakukan pelemasan dulu. Kalau kaki ini engsel-engselnya enggak pas kalau kita ngatur dengan perasaan itu dia akan bunyi krek gitu. Kalau enggak pas, ya, karena ini bapak, nah ini kan bunyi ceduk. Karena bapaknya ini enggak sakit apa-apa ya, ini untuk praktek aja. Enggak bisa bunyi. Ya, jadi lemaskan dulu, taruh pada posisi, kemudian baru ditarik. Nah, cetuk. Nah, cara megang kakinya juga harus benar. Coba angkatan Mas. Kaki kanan, tangan kanan yang di atas, tangan kiri di bawah, dan sebaliknya. Ya kita, maksudnya si pasien nggak boleh kaku ya. Pasien kita arahkan untuk rileks gitu ya. Kita arahkan untuk rileks, kemudian rileks Pak, tarik napas Pak gitu, tahan napas 30 menit Pak gitu ya misal. Hah? Ya. Nah, lalu kita lakukan cek dengan memijat atau melihat di bagian kaki. Ya, ini dipegang, nggak kelihatan ya kamera. Ini kelihatan. Di sini apakah ada benjolan? Ini ada benjolan. Bapaknya sakit boyok enggak Pak? Iya sakit. Sakit boyok. Iya. Bapaknya sakit boyok. Iya kan maksudnya Pak? Ya pinggang. Nah, namanya sakit pinggang, boyoken basa Jawa nih. Ternyata itu bisa dideteksi oleh Mas Warno. Ini terkait dengan jam terbang. Kita juga kalau sering menangani pasien akan tahu. Jadi di bagian sini kita raba apakah ada benjolan di kaki kita. Ya. Kemudian kita mulai lakukan terapi selanjutnya. Ayo Mas. Untuk penderita asam urat, kolesterol, terus diabetes, ini Pak gerakannya. Diabetes, kolesterol, asam urat. Ini untuk mengendorkan otot di bagian betis. Kalau orang yang diabetes, Tangan kanan untuk kaki kiri, megang nih. Ini ditekan. Rasanya sakit, tapi selama kita bisa menahan rasa sakitnya, rasa nyamannya nanti akan lama kita rasakan. Pertama memang sakit pasien. Misal teman-teman ini capek kakinya enggak itu tadi ya, seperti kecapean enggak bisa tidur itu ya. Lakukan seperti ini aja udah sembuh nanti. Iya, misalnya suaminya pijitin, daripada pijitin kini tak tekuk. Nah, udah lakukan 3 menit selesai, enggak perlu pijit-pijit lagi. Gitu. Hah? Iya. Rasanya seperti
Lihat posisi kakinya ya. Ya. Sakit. Iya. Aduh. Aduh sakit. Satunya. Nanti enak, Pak. Nanti enak, Pak. Untuk kaki kanan, tangan kiri ya, tangan kiri ya. Ya. Jadi tetap tulang di bawah jempol yang ditekan. Sakit ya. Aduh gitu. Ya. Ya. Keluhannya cuman di pinggang saja. Kita lanjut. Coba yang pinggang tadi, Pak, biar Nah, untuk memulihkan pinggangnya tadi biar enak. jadi gini Pak, miring Pak, miring aja. Bisa minta sarung Pak, minjem sarung. Sarung, ada yang pakai sarung? Mas Suti ada sarung Pak. Jadi tolong diperhatikan ya, nanti teman-teman praktek semua soalnya. Tangannya Mas. Permisi. Numpang lalu lalang. Jadi kaki ditekuk satu. Kepala gledek Pak. Nah. Gini Bu posisinya. Bisa dengan cara begini. Kalau gitu nggak kelihatan dari sana. Jadi didorong dulu sampai titik polnya, baru dikasih hentakan. Cek. Ini tidak bahaya Bapak Ibu. Mau nyari Aman. IP. Ya bunyi. Dia akan mereposisi tulang. Iya betul. Ya, tangannya dulu atasi karena tangannya ada gangguan seperti ini cara menanganinya. Lemes, Bah? Nek ralali. Ya. Seperti kesetrum nih sampai sini. Misi. Gini Pak, misalnya yang di sini. Ini lemes Pak. Ya, pasien suruh rileks dulu. Ya. Iya. Iya. Yang penting nggak keluar lewat bun-bun. Enggak. Ya. Ya, ini chiropraktik memang. Terapi dasar chiropraktik. Cetuk. Kaku. Kalau melawan sakit Pak, jadi harus ya kalau bagian ini memang harus, kalau yang lain aman sih. Tapi memang perlu dilatih juga, tidak masalah sih Pak. Kalau pasien sering pusing,
telinga berdering. Denging ya, berdenging maksudnya itu. Ini Pak, penutup ini Pak. Ini ditutup gini. Tahan Pak, tahan. Ini nanti dilepas budek Pak, nggak denger apa-apa. Ya nanti dulu. Loh, sini aja budek ini bapaknya. Ini terus sih, tarik sini Pak. Plong Pak. Ya, gimana Pak rasanya? Enak. Terus tadi ya yang saraf terjepit tadi, gerakan miring dikek tadi, sama ini Pak, ditarik tulang belakangnya gini. Jadi Pak, lemas Pak, lemas. Ini gini ya caranya, kadang banyak yang nggak tahu. Ini dari bawah satu aja, gini, tinggal ngikat gini. Nah, gini. Lemas Pak, lemas, rileks. Oke. Nah, sini ditarik sini. Nih ke pinggang sini. Ditarik sini, tapi nariknya kan di sini sebenarnya. Ya, jadi tarikannya itu ada ukurannya ya. Kemudian lanjutkan tadi terapi gerakan berikutnya yang untuk menekan bagian pinggang. Kemudian untuk orang yang asam lambung misalnya, pas asam lambungnya tinggi, ya lakukan ini supaya turun dengan cepat. Kalau pasien berat, badannya besar, bisa dengan satu kaki gini, diangkat satu kaki aja. Ini berdiri, ditekan sini Pak, tapi jangan di tulang ekor ya, di pantatnya sini. Iya. Ini kerasanya di perut ini. Rasanya di mana Pak? Ya Allah. Ya, asam lambung, posisi tulang itu sampai sini ya. Perutnya yang terasa Pak ya. Coba Pak, berdiri. Buat jalan coba Pak, rasanya. Jalan situ ke sini gitu coba. Buat jalan mana rasakan kaki. Ya. Gimana Pak rasanya? Ringan jalannya. Lebih ringan. Iya, lebih ringan. Gitu, enggak berat. Kemudian apalagi tadi keluhannya bisa berkurang belum? Ini masih Di mana masih ada keluhan? agak berat pala gitu. Iya. Reaksi awal aja. Ya, nanti bisa perlahan-lahan enak. Seperti kemarin siapa yang ditarik terus pusing gitu? Enteng Pak ya. Iya, enteng alhamdulillah, udah enteng. Ini efek bapaknya ngelawan Pak. Ini Soalnya ditekan gini kan, saya lepas tadi budek gak denger apa-apa gitu. Terus tak tarik ini plong gitu kan Pak. iya, plong benar. Oke, kita lanjutkan ya diinjek itu burung. Lagi Pak, tiduran lagi, depan lagi. Ya ini masih jadi korban Pak ini. Miring Pak, miring aja Pak. Saya untuk mulai mengajarkan Ya, ternyata prakteknya lama juga ini. kaki sampai kepala ini titiknya ada di sini. Ya, untuk keluhan Kalau orang nggak sering aktivitas ini diginikan aja nggak kuat. Nah, gini aja nggak kuat. Tapi Bapak ini bagus. Sering aktivitas ini. jadi cara mengatur titiknya itu kasih 3 jari dari lato-lato. Jadi ini
Ini bisa dua cara, dengan kaki begini atau dengan apa? Jempol kaki. Tapi Bapak ini sehat. Bisa. Lakukan dengan kanan kiri. Coba Pak, biarkan Pak. Beda, orang nggak sering aktivitas. Ini gini aja udah nggak kuat. Ini Oh, 1 hari 8 jam kerja ternyata. Nah, kemudian untuk orang yang diabetes, rata-rata penderita diabetes itu siapa yang di sini kena diabetes? Nah, kalau malam sini ngerasain kemeng nggak Bu? Ibu, kemeng Bu ya di sini. Nah, gitu gini caranya. Ini tekan sini. Ini diinjek ini Bu. Ini. Enggak, pakai perasaan, jangan kenceng-kenceng Bu. Tapi jangan lama-lama juga. Gini aja sudah ngerasakan enak. Gini. tidur malahan. Nanti langsung tidur dia. Rata-rata kan penderita diabetes di sini ngerasain sini ya. Oke, cukup Pak. Sampun. Ya, kira-kira bisa ya? Sudah semua belum Pak Potro gerakannya? Masih ada yang belum? Oh iya. Napas kalau yang Untuk orang yang punya gangguan pernapasan, sering sesak. bisa gini. Ya. Ini kan tempatnya gini ya, bisa gini aja. Nah. Dengkul di sini. Coba Pak, lemas Pak, gini Pak. Relax Pak. Nah. Gini bisa langsung plong. Plong langsung enak. Bikinin rebusan apa itu daun waru. Tadi sudah diajarin belum? Nah, itu untuk Ya, udah ya. jangan dengkul sini ya, jangan dengkul ini. Nanti sakit kalau dengkul sini. Tapi sininya, ini. Nah, ini ya. Boleh, Pak. Ngalangi kamera, Pak. Buka dada. Ya, gini. Ya. Nah, kemudian gini. Jadi ini terapi dasar saja yang antisipasi teman-teman misalnya punya banyak keluhan tadi itu bisa diatasi dengan ini. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa macam trik untuk mengetahui kondisi orang. Ya, misalnya ini Bapak ini kan coba berdiri lagi Pak. Kita deteksi dari kondisinya, misalnya boleh Pak. Dari posturnya. Kalau dilihat dari posturnya, Bapak ini pundaknya lebih tinggi sebelah. Iya. Nah, ini nanti bisa dilakukan terapi juga, dicek apakah posisi tulang belakang ada bergeser atau tidak. Ayo lanjut Pak Potro. Gantian. Ya. Gimana caranya mendeteksi tulang belakang. Iya, tulang belakang. Bapak jadi korban lagi tetap ya. Oke, silakan tidur. Mic-nya Pak Potro nyalakan, Bro. Mbok uripe dong mic. Masih siap, Bapak? Siap. Oke, silakan tiduran lagi, tengkurap. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita bisa lihat susunan tulang belakang dengan cara diraba. Dari tengkuk, bawah tengkuk, diurut ke bawah. Ini harus tidak boleh ada yang benjol, harus lurus. Karena Bapak ini pekerja berat, ini pinggangnya sakit. Kurang minum juga.
Ini pinggang kanan kiri. Ada polisi tidur di tulang belakangnya, harusnya lurus. Karena susunan tulang belakang kita kalau sehat, kalau normal itu lurus. Begitu dia jatuh ataupun kerja berat, dia akan bergeser. Tapi cara mengembalikannya mudah. Caranya seperti ini. Kita taruh kedua tangan kita di antara tulang belakang. Kita cepit, kita tekan. Sekuat bahu kita. Kalau perlu tenaga badan dorong semua. Kalau begini diraba lagi, dia sudah boleh. Yang penting kekuatan waktu nekan itu jangan sampai keliru. Ke dalam, ke dalam gini ya. Kalau gitu dengan cara seperti itu, ini diraba sudah tidak ada lagi, Pak. Sudah lurus. Tapi memang ya, memang harus sabar kalaupun kebetulan dia agak parah, seandainya pernah jatuh, dia bergesernya kan agak jauh. Jadi memang harus seminggu sekali seperti itu kan. Enggak usah. Kalau terapi kita tidak perlu pelumas karena pakai baju. Karena terapi ada beberapa macam, ada beberapa tahap. Kalau di kita kan hanya dasar. Kalau mau diterapi maksudnya ditotok ya harus pakai pelumas, tapi itu tahap nanti. Kalau ada pelatihan yang herbal coba dikasih. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapaknya. Monggo kembali ke oh ya, sama-sama Pak. Kembali ke alamnya. Enak ya. Bayar Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Ada beberapa terapi tadi. Teman-teman bisa lakukan nanti, praktekkan. Usahakan lakukan dengan serius ya. Jadi ini sebenarnya tidak berbahaya kalau kita melakukannya dengan benar. Karena kita akan dipandu oleh Pak Potro dan Pak Warno bagaimana cara memegang, bagaimana cara menerapinya. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman nanti yang punya keluhan, atau baik keluarga ataupun siapapun. Kita tarik kakinya. Caranya seperti ini. Bapak-bapak lihat di sini dulu. Ini kaki kanan pasien, kita menggunakan tangan kanan untuk memegangnya. Ya. Kita goyang, diajak omong-omong kalau memang pasiennya kaku kakinya. Kalau kepengen tidak katut, kaki kanan kita nahan untuk kaki kiri. Biar ditahan,
Terus ditarik seperti ini. Monggo. Ditahan pakai dengkul kita pegang tumitnya, lemes, jangan ditahan, oke lemes, ayo lemes, monggo silakan. Nggak kelihatan masalahnya menghadapnya ke sana, nggak bisa. Gini, maaf saya pegang ya Bu. Kita tahan pakai punya kita, kita genggam tumitnya. Kita tekan pakai siku. Kakinya ditekuk ke belakang. Terus kita injek-injek biar nyaman. Diinjek-injek, monggo silakan diinjek. Ya. Kok terkejut? Gimana, terasa apa enggak? Nah, oke. Jangan siksa pasien. Ini dorong ke bawah, ini tarik. Kita raba dari tengkuk. Ini ada tulang tengah. Terus ke bawah. Terus itu harus tidak ada benjolan. Harus tidak ada benjolan. Jangan diraba-raba Pak, tidak ketemu kalau diraba. Caranya seperti ini, kalau diraba gini tidak ketemu. Kita berdiri di sampingnya, ini diangkat. Kita injak pinggangnya. Ya, yang penting tidak jatuh. Kalau kakinya kebalik bisa jatuh. Terus setelah itu semuanya ini ada 4 titik di pantat. Tapi jangan di tulang ekor. Monggo. Letakkan di bahu. Tulang belakang pasien ditekan pakai dengkul lutut kita.
Di antara tulang belakang ya, jangan di tengah-tengahnya. Oke semuanya. Tangan kita narik ke belakang, ini nekan ke depan. Cara seperti ini. Monggo dilakukan. Kita pegang di siku, salah satu tangan kita. Tangan satunya menahan bau. Seperti ini. Kita tarik ke belakang, tangan kita yang satu yang di bawah dorong ke depan, tapi jangan keras-keras. Sekali lagi jangan keras-keras. Kalau lepas nanti sampean serungi joli nanti. Ini gerakan pertama. Kalau kepengen lebih ringan lagi seperti ini, lemas. Kita peluk di siku, jangan di atas Pak. Terus di siku, tangannya turunkan lagi bapaknya. Nah, suruh lemes. Dada kita tolong nempel ke bahu pasien. Untuk nahan, goyang, tarik ke atas, masukkan ke dalam, tarik, masukkan ke sini, tarik. Monggo coba, tarik ke, dorong ke bawah, tarik ke atas. Ini bunyinya tapi pelan. Ajak salaman, suruh lemes. Gerakan ini sampai di kepala, rasanya. Rasanya sampai mana Pak? Monggo silakan. Yang tidak berani jangan dilakukan. Oke Bapak lemes, santai lemes. Oke lemes. Setelah itu ini bonus. Jewer kuping, Pak. Jewer kuping. Ini bunyi. Monggo yang berani lakukan. Oke lemes. Kita pegang semuanya. Ditarik dulu sampai mentok. Baru ditekan. Tarik dulu sampai mentok. Tarik. Pik. Nah, sudah satu kali saja, nggak usah ditek. Menghadap ke sana, boleh? Sudah kelihatan semua? Ini ada kelopak. Kita tekan kelopaknya, pelan-pelan saja. Terus geser. Geser terus sampai di pelipis. Ulangi 3 kali. Ini Bapak sakit nih. Nah ini sakit juga. Karena sampai nanti kalau sudah sering terapi tahu, oh ini pas sakit. Jadi kalau pas sakit jangan terus ditekan, kasihan nanti nangis. Bapak nangis kenapa? Nangis Pak. Ingat istri di rumah. Oh, bapaknya nangis bukan sakit tapi ingat istri di rumah. Yang atas juga dilakukan sama di tulangnya ya? Tulangnya ini Pak. Ya. Lakukan 3 kali. Yuk, gantian. 3 kali. Sudah, ini dilakukan kanan kiri. Sekarang yang jadi penerapis pasiennya tadi. Usahakan duduk yang enak, nyaman. Dilihatin sambil praktekin. Kita raba telapak samping kaki dari pasien. Contohnya di sini. Ini ada tulang. Tulangnya kita raba dari bawah, nggak usah ke atas. Itu harus tidak ada benjolan yang keluar. Semuanya harus lurus. Kebetulan di bapaknya ini ada, ini pinggangnya nggak bener. Iya memang. Harus ada benjolan. Terus dilihat posisinya di mana. Bapak Ibu semuanya, tolong diperhatikan. Kaki kita bagi 3.
Jadi kaki ini ada 3 bagian. Yang sebelah atas ini adalah bagian kepala, jantung, paru di sini. Ini organ tubuh, ginjal, liver dan seterusnya di tengah. Ya, yang bawah saluran kencing. Kita raba, sekali lagi kita raba. Kita raba gini, dielus saja. Harus tidak ada benjolan. Kalau ada benjolan, dilihat benjolannya di mana, ditanya. Itu berarti bawah. Kalau gede gini tidak terasa, sedikit. Tapi kalau badannya, kalau ini, Pak, dia kolesterol katanya Pak, sakit. kalau ini pasti teriak. Kalau tidak teriak ya berarti tidak sakit. Lihat, ini sakit. Tepatnya di sini, maaf. Ini untuk menutup pembuluh darah. Tujuan kita, setelah kita buka dia bisa mengalir cerat. Kalau di dadanya ada lemah atau bisa ikut larut. Gerakannya sama. Kalau sebaliknya balik. Lutut kita tempelkan ke samping tulang belakang. Dari bawah. Ya, dari bawah. Tangan kita tarik ke belakang. Tenaga kaki mendorong ke depan. Ini narik ke belakang. Sambil narik yang gitu. Gerakannya gini. Yang main Ya, yang main. Yang ini ditarik ke belakang, jangan keras-keras. Ditarik ke belakang, tangan kita mendorong bahu. Gerakannya seperti ini. Ini cara pertama. Ditanya orangnya dulu siapa. Cara nariknya seperti ini. Kita masukkan ke dalam dada, tarik. Ini. Kalau yang tidak berani jangan. Ini ditahan sampai mentok, tarik. Sampai mentok, tarik. Bunyi, semuanya pasti bunyi. Injak kakinya, kita injek-injek kakinya. Karena penderita diabetes itu rata-rata di malam hari yang sini yang terasa sakit. Dia sering diginikan. Terus nempel, seandainya ini stroke ya. Ini strong, lain stroke. Ini diolesi pakai jahe. Di sini kita pukul pakai punggung tangan. Kalau tidak mau pakai punggung tangan, bisa menggunakan sendok atau tempat nyiduk nasi itu, entong. Pukulkan seperti ini. Terus sampai keluar
Otot biru-biru. Nanti dia akan membesar sendirinya. Kalau sudah besar, lepaskan. Pokoknya dipukul terus gini. Ini untuk stroke. Ini gampang, enak, dan pasti membuat lebih enak. Ambil nafas. Oke, keluarkan. Santai, ambil nafas. Ini untuk membetulkan pinggang. Yang ditarik memang lehernya betul, tapi ini untuk pinggang.